Halo Kak Jolanda, sebelum mulai, boleh banget loh kenalan dulu ke Sobat Gen Siap. Asal dari mana, dulu SMA-nya di mana, dan sekarang jurusan apa? Halo Sobat Gen Siap, kenalin nama aku Jolanda. Aku asalnya dari Bekasi. Dulu aku SMA-nya di SMA Marsudirini Bekasi. Sekarang aku kuliah di ITB, jurusan Teknik Kimia. Aku angkatan 2017, jadi sekarang aku lagi semester 6. Wah, sungguh keren. Kalau boleh tahu nih, apakah ITB merupakan perguruan tinggi impian kakak dari dulu? Iya, jadi ITB itu adalah perguruan tinggi impian aku sejak aku SMA. Jadi dari aku kelas 11 tuh aku emang udah pengen banget masuk ITB. Kenapa sih Kak Jolanda memilih ITB bukan perguruan tinggi lainnya? Nah, jadi kenapa aku milih ITB bukan perguruan tinggi lain? Nah, jadi tuh aku kelas 12 itu udah pengen ambil teknik kan buat jurusan aku nanti. Nah, terus menurutku di ITB itu tekniknya bagus. Kenapa bagus? Karena untuk jurusanku sendiri ya, teknik kimia itu di ITB udah diakreditasi sama ABET. Nah, kalau yang belum tahu ABET itu apa, ABET itu adalah akreditasi dari Amerika. Nah, jadi lulusan teknik kimia ITB itu bakal setara sama lulusan dari Amerika dan akreditasinya udah A. Nah, makanya aku pengen masuk ITB gitu. Kalau untuk jurusan teknik kimia sendiri, bagaimana Kak? Apakah juga impian kakak dari kecil? Apakah kakak ingin jadi seorang chemical engineer yang profesional? Nah, sebenarnya sih teknik kimia bukan impian aku dari kecil ya. Kalau impian aku dari kecil sih ya basic lah ya, kayak anak-anak kecil pada umumnya gitu, jadi dokter. Tapi aku mulai tertarik sama jurusan teknik kimia tuh pas aku kelas 12, pas lagi nyari-nyari mau jurusan apa ya buat kuliah nanti. Terus aku lagi ngecek-ngecek kan websitenya ITB, itb.ac.id. Terus aku nemu jurusan teknik kimia. Nah, setelah aku baca-baca juga nih, wah ternyata teknik kimia emang sejalan gitu sama minat aku. Karena aku tuh kalau lagi perjalanan gitu ya, perjalanan naik mobil, nah aku tuh suka banget liatin pabrik-pabrik gitu. Dan aku suka kayak berandai-andai, kira-kira di pabrik ini isinya apa ya, proses-proses yang ada di dalamnya gimana ya gitu. Nah, ternyata teknik kimia sendiri tuh juga berhubungan banget sama proses-proses di pabrik. Itu sebabnya aku memutuskan untuk masuk teknik kimia. Dan aku emang bercita-cita banget pengen jadi chemical engineer yang profesional. Wah, sungguh keren sekali kan Sobat Gen Siap. Oh iya Kak, kalau boleh tahu nih, kemarin kakak masuk ITB melalui jalur apa ya Kak? Aku masuk ITB lewat jalur SBMPTN. Dan apakah jurusan teknik kimia ITB merupakan pilihan pertama kakak? Lalu untuk pilihan lainnya gimana Kak? Nah, gini Sobat Gen Siap. Jadi kalau di ITB itu, kalau kalian mau masuk lewat semua jalur, lewat SNMPTN, SBMPTN, maupun mandiri, kalian tuh nggak bisa langsung masuk ke jurusannya. Jadi kalau di ITB itu, kalian masuknya ke fakultas dulu di tahun pertama. Nah, di tahun kedua baru kalian masuk ke jurusan. Jadi aku pas milih jurusan di SBMPTN tuh aku milihnya Fakultas Teknologi Industri ITB, karena di dalam Fakultas Teknologi Industri ITB itu ada teknik kimia, which is jurusan yang aku mau gitu. Dan ya, Fakultas Teknologi Industri itu pilihan pertama aku. Kalau buat pilihan lainnya, pilihan kedua aku milihnya teknik kimia UI, terus pilihan tiga aku milih teknik kimia ITS, kayak gitu. Kalau boleh tahu nih Kak, untuk jalur SNMPTN dulu, apakah kakak juga memilih pilihan jurusan dan perguruan tinggi yang sama dengan pilihan SBMPTN? Iya, jadi waktu SNMPTN aku
juga milih Fakultas Teknologi Industri ITB sebagai pilihan pertamaku. Cuman bedanya kalau pas SNMPTN tuh aku cuma milih satu pilihan aja, yaitu Fakultas Teknologi Industri ITB. Bolehkah kakak ceritain sedikit banyak tentang lika-liku perjalanan kakak sampai bisa keterima di PTN impian kakak? Lika-liku perjalanan aku sampai keterima di ITB. Jadi lika-likunya sih sebenarnya cukup panjang ya, karena perjuangan belajar itu udah dimulai dari kelas 12. Jadi kelas 12 tuh aku emang udah netapin goals kalau aku pengen masuk teknik kimia ITB. Nah, jadi dari awal kelas 12 tuh aku udah mulai belajar lagi pelajaran-pelajaran kelas 10 sama kelas 11 untuk mengingat-ingat lagi materi-materi yang dulu, dan setelah itu aku juga udah mulai latihan-latihan soal kayak gitu. Dulu sewaktu kakak mempersiapkan tes SBM, kakak ikut les online atau offline? Dulu aku persiapan tes SBM tuh lesnya tapi offline waktu itu karena waktu itu belum ada virus corona. Kan lesnya pakai sistem offline nih kak. Terus apakah kakak masuk setiap hari dan ikut tambahan les di lain waktu jadwal kelas yang udah ditentuin? Nah, jadi kalau di tempat lesku dulu itu sistemnya di semester pertama itu jadwal kelasnya masuknya itu 2 kali seminggu. Dulu tuh aku kalau nggak salah Senin Rabu ya. Nah, di semester kedua mulai intensif, jadi kita masuknya mulai 3 kali seminggu. Setelah itu kayak udah hamin 1 bulan SBM, mulailah makin intensif lagi dan lama-lama jadi setiap hari seminggu. Which is kan kita kan SBMPTN juga ada gap waktu gitu kan setelah libur sekolah, terus ke SBMPTN ada selang waktu beberapa hari. Nah, di selang waktu itu benar-benar intensif, jadi setiap hari ke tempat les gitu buat belajar. Seberapa intens sih kak menghabiskan waktu belajar untuk mempersiapkan tes? Aku dulu bisa dikatakan cukup intens sih dalam belajar buat persiapan SBMPTN, karena aku benar-benar ngalokasiin waktuku tuh untuk dalam 1 hari ini aku harus belajar apa aja dan harus ngerjain latihan soal apa aja kayak gitu. Tapi aku nggak mau terlalu memforsir diriku untuk belajar. Kenapa? Karena kalau aku terlalu forsir, nanti waktu tidurku bisa berkurang, lalu kesehatanku juga bisa jadi terganggu kalau misalnya aku terlalu memforsir diri aku kan. Nah, makanya itu, ini saran juga nih buat teman-teman Gen Siap supaya pandai-pandainya memanage waktu kalian buat belajar kayak gitu. Untuk latihan-latihan soal gimana kak? Untuk latihan-latihan soal, oke, jadi kalau aku tuh tipe belajarnya yang aku maunya paham dulu materi, bener-bener pahamin materi dulu, baru habis itu beranjak ke latihan soal. Nah, jadi aku biasa ngalokasiin waktunya tuh, jadi misalnya dalam seminggu nih, di minggu itu aku bener-bener belajar materi. Nah, habis itu baru di minggu selanjutnya aku move ke latihan-latihan soal. Itu gunanya biar nanti kita latihan soal juga lebih lancar gitu. Jadi nggak harus kayak yang bolak-balik buku cetak dulu buat cari materinya. Dan ini bisa memperlancar kalian banget dalam ngerjain soal. Kalau aku sih gitu dulu. Terus latihan-latihan soal yang kayak tadi aku bilang, aku biasanya ngalokasiin waktuku per hari. Jadi per hari aku harus ngerjain soal pelajaran apa aja, itu udah aku alokasiin kayak gitu. Jadi kita tuh dalam sehari kita punya target apa aja yang harus kita kerjain kayak gitu. Seberapa sering kakak ikut TO yang bisa mengukur kemampuan diri kakak? Biasanya ikut TO dari mana aja kak? Apakah yang disediain oleh bimbel atau dari yang lainnya? Kalau yang dari lainnya, biasanya tahu informasi seperti itu dari mana saja kak?
Aku kalau TO ikut dari tempat les sama dari luar juga biasanya. Nah, kalau yang dari luar ini biasanya sih TO online. Nah, mungkin ini bisa juga sih jadi saran buat Sobat Gen Siap. Kalaupun kita ngerjain TO-nya online, kita juga harus komit sama diri kita sendiri. Komit gimana? Komit kalau kita akan ngerjain TO-nya ini benar-benar tanpa buka buku, tanpa buka internet. Jadi benar-benar di sini kita akan ukur kemampuan kita tuh udah sampai mana, kayak gitu. Dulu sih aku pernah ikutin dari Zenius, terus dari tempat-tempat lain juga banyak sih harusnya kan ya, info-info kayak TO online yang gratis kan banyak kan di Instagram atau enggak di website platform pembelajaran gitu kan pasti banyak ya. Aku kalau TO ikut dari tempat les sama dari luar juga biasanya. Nah, kalau yang dari luar ini biasanya sih TO online. Nah, mungkin ini bisa juga sih jadi saran buat Sobat Gen Siap. Kalaupun kita ngerjain TO-nya online, kita juga harus komit sama diri kita sendiri. Komit gimana? Komit kalau kita akan ngerjain TO-nya ini benar-benar tanpa buka buku, tanpa buka internet. Jadi benar-benar di sini kita akan ukur kemampuan kita tuh udah sampai mana, kayak gitu. Dulu sih aku pernah ikutin dari Zenius, terus dari tempat-tempat lain juga banyak sih harusnya kan ya, info-info kayak TO online yang gratis kan banyak kan di Instagram atau enggak di website platform pembelajaran gitu kan pasti banyak ya. Ikut TO udah, latihan soal udah, terus apalagi yang kakak siapin? Persiapan lain menurutku yang gak kalah penting itu adalah persiapan mental. Kenapa? Karena aku paham betul, kita tuh sekarang lagi berjuang mati-matian banget buat tes SBMPTN. Kita belajar udah capek banget, capek tenaga, capek emosi. Nah, tapi sebenarnya perjuangan kita sekarang ini merupakan sebuah proses dan sebuah tes juga, dimana kita tuh sekarang diuji. Gimana caranya kita bisa mengendalikan diri kita sendiri dan mengendalikan emosi kita. Nah, makanya menurut aku mengelola mindset kita sekarang tuh benar-benar penting banget supaya nantinya kita bisa siap menerima pengumuman SBMPTN. Mau hasilnya apapun kita siap gitu, karena mindset kita udah betul. Mindset seseorang yang berkembang itu kegagalan ataupun keberhasilan adalah sebuah proses untuk mengendalikan diri menjadi lebih baik. Nah, kayak gitu. Jadi saranku sih dari sekarang kalian coba kendalikan mindset kalian bahwa perjuangan kalian ini adalah tahap dimana kita tuh diuji untuk mengendalikan diri dan mengendalikan emosi kita. Jadi mau bagaimanapun nanti hasilnya, at least kita udah memberikan yang terbaik untuk diri kita sendiri gitu. Pernah gak sih kakak kayak kurang motivasi belajar? Pernah dong, pasti setiap orang pernah yang namanya kurang motivasi belajar, atau aku biasanya sih sebutnya demotivasi gitu. Bolehkah ceritain sedikit saat kakak merasa down dalam rentang waktu pengumuman S6PTN sampai tes SBM? Terus gimana cara kakak menanggulanginya? Oke, jadi cerita dikit ya. Aku waktu itu pas pengumuman SNMPTN lagi les, lagi di tempat les. Nah, terus pengumuman SNMPTN itu dibukain sama guru les aku, dan dibukanya tuh bareng sama teman-teman yang lain. Nah, waktu itu kan aku kayak dapat urutan keberapa gitu kan, dibukain sama guru lesku. Dan sebelum itu aku udah lihat nih teman-temanku tuh pada ijo, pada kotak ijo. Jadi kotak ijo itu nandain kalau kita keterima ke PTN yang kita tuju gitu. Udah kan, aku udah ngeliatin nih teman-teman aku pada ada yang masuk UI, ada yang masuk Undip. Wah, aku udah seneng banget nih liat teman-teman aku pada keterima. Tapi akunya sebenarnya juga getar-getir sih nunggu pengumuman aku sendiri. Dan terus
Ternyata pas guru aku udah buka dan nunjukin hasilnya gitu ya dari HP dia, ternyata aku kotak merah, menandakan kalau aku nggak dapet kan di SNMPTN. Di situ aku langsung nangis di tempat. Jujur aku emang down. Saat itu aku down banget sih, karena ngelihat temen-temen yang lain pada happy-happy, akhirnya nggak usah belajar lagi gitu ya buat SBMPTN, sementara aku harus belajar lagi. Di situ emang sempet down. Cuman aku dari awal emang udah netapin mindset kalau aku tuh belajar buat SBMPTN gitu. Dan aku sama sekali gak menaruh harapan buat SNMPTN kayak gitu ya. Meskipun pas hasilnya keluar aku sedih, cuman at least karena aku udah netapin mindset kayak tadi, aku jadi lebih mudah move on-nya kayak gitu. Jadi mungkin dari teman-teman juga bisa dicoba juga caranya kayak gini, yaitu dari awal kalian udah netapin mindset yang kuat dan benar dulu, supaya kaliannya juga ketika ekspektasi kalian nih gak sesuai dengan hasil yang didapatkan, kalian gak kecewa gitu, dan cepat move on-nya kayak gitu. Pernah gak sih Kak terjadi pergantian jam tidur? Masuknya malam belajar sampai bergadang, terus paginya itu jadi jam tidur itu. Oh, kalau aku gak pernah sih yang jadi kayak jam tidur aku kebalik gitu, karena kayak yang tadi aku udah bilang, aku kan benar-benar ngealokasiin waktu aku untuk belajar, tapi gak diforsir sampai aku tuh jadi berkurang waktu tidurnya kayak gitu. Jadi waktu tidur aku buat sebisa mungkin sama kayak jam tidur normal, sehingga akunya pun juga tetap fit gitu. BTW, apa aja sih Kak persiapan yang harus dilakuin ketika menjelang tes SBM? Persiapannya, oke. Jadi yang pertama-tama kalian tuh harus benar-benar menguasai materi dari pelajaran-pelajaran yang nanti akan diujikan. Tapi ini mungkin saran dariku juga ya, karena aku paham gak semua orang tuh benar-benar paham dan udah jago gitu terhadap suatu bab di mata pelajaran. Kayak misalnya aku kan IPA, tapi di fisika tuh aku kadang rada nggak paham gitu loh sama relativitas, kayak bingung aja, logikanya belum dapet gitu kadang. Nah, jadi tipsku, kalian bisa lebih meningkatkan pemahaman kalian di bab-bab yang kalian emang udah ngerti gitu, dan jangan terlalu fokus pada bab-bab yang emang kalian udah belajar tapi kayak masih nggak ngerti. Itu menurut aku kayak leave it aja, just leave it, dan perkuat di pelajaran-pelajaran yang kalian emang udah paham betul kayak gitu, sehingga nantinya pas SBMPTN tuh kalian bisa memperbanyak skor kalian di tipe-tipe soal yang kayak gitu. Nah, terus kalau materi udah dikuasain, move ke latihan-latihan soal. Nah, latihan-latihan soal ini kalian tuh harus persering kerjain, karena di latihan soal ini tuh selain kita belajar mengerjakan soal supaya nanti kita juga nggak kaget pas SBMPTN-nya, di sini tuh kita juga melatih diri untuk mengerjakan soal secara cepat. Karena kalian harus ingat, SBMPTN itu ada waktunya, ada alokasi waktunya, dan kalian harus mengalokasikan waktu sendiri juga untuk mengerjakan soal per soalnya kayak gitu. Jadi misalkan kalian udah alokasi nih pokoknya buat let's say bahasa Indonesia harus kelar dalam waktu 30 menit, baru habis itu move on ke pelajaran berikutnya. Berarti kalau di bahasa Indonesia ada 10 soal gitu ya, berarti kan 30 bagi 10 3 menit, jadi satu soal dikerjakan dalam 3 menit, bahkan lebih cepat, lebih baik kayak gitu. Ini terutama mungkin buat teman-teman yang IPA kali ya, karena di IPA kan banyak banget kan hitungan-hitungannya. Jadi kalian tuh harus latihan mengerjakan soal dengan cepat gitu. Kalian harus latihan ngitung dengan cepat kayak gitu. Persiapan lain sama sih kayak yang tadi yang aku bilang, persiapan mental itu benar-benar kalian latih
sepanjang persiapan SBMPTN ini gitu. Jadi tiap hari coba kalian katakan ke diri kalian sendiri bahwa perjuangan kalian ini kalian lakukan untuk diri kalian sendiri, bukan untuk orang lain, dan apapun hasilnya kalian sudah memberikan yang terbaik kayak gitu. Terus ada tips khusus gak sih biar kita gak bakalan grogi saat menjelang tes? Tips biar gak grogi, jadi mungkin salah satu tipsnya tuh H-1 SBMPTN jangan belajar lagi sih. Karena takutnya kalau kalian belajar nih, terus nanti ditambah kalian grogi, dakdikduk, nanti pas hari H SBMPTN-nya malah biar semua, jadi lupa semua. Nah itu kan dikhawatirkan gitu. Jadi mendingan H-1 tuh kalian jangan belajar, coba lebih relax aja. It's okay kok, kayak main social media or main game gitu, it's okay, just give yourself a little time to relax. And kayak yang tadi aku bilang, coba kalian jangan mikirin yang aneh-aneh, karena kan terkadang tahu sendiri kan kalian, kita tuh ngerasa cemas, ngerasa grogi karena kita tuh udah mikirin yang aneh-aneh duluan gitu, padahal mungkin yang terjadi nggak seperti itu ya kan. Jadi coba clear your mind and coba hindari hal-hal yang mengganggu pikiran kalian ya. Untuk masa-masa menjelang pengumuman SBM, apakah terjadi sesuatu yang berubah dari diri kakak? Kayak cemas atau apa gitu? Kalau cemas sih pasti ada ya, cuman aku nggak yang cemas berlebihan gitu, karena selama waktu dari SBMPTN ke pengumuman, aku benar-benar netapin mindset kalau aku akan siap dengan apapun hasilnya. Karena aku sendiri sadar kalau proses perjuangan aku dari awal kelas 12 sampai pas hari H SBMPTN itu tuh sebenarnya adalah suatu proses untuk diriku sendiri tuh berkembang jadi lebih baik lagi. Dan aku tuh sadar juga kalau aku tuh berkembang selama proses belajarku. Aku menjadi pribadi yang lebih aware sama self control, aku bisa mengendalikan emosiku sendiri, dan aku juga bisa lebih manage waktu dengan baik gitu. Jadi menurutku emang banyak banget hal-hal baik yang bisa dipetik dari proses belajar kita menuju SBMPTN gitu. Bagaimana perasaan kakak ketika mengetahui kakak diterima di perguruan tinggi yang kakak impikan pada saat itu? Wah, itu benar-benar perasaan yang gak bisa dideskripsikan sih. Karena aku inget banget waktu itu pengumumannya tuh siang, kayak jam 1 atau 2-an. Terus aku buka pengumumannya di rumah, di ruang tamu, inget banget. Dan di situ pas ngeliat kalau selamat Anda masuk Fakultas Teknologi Industri ITB, wah aku bener-bener langsung nangis di tempat. Aku speechless banget dan bersyukur banget karena perjuangan aku selama ini terbayarkan gitu. Jadi itu bener-bener wah momen terbahagia sih selama hidupku. Memang benar, pengorbanan tak akan pernah mengkhianati hasil. Sebelum aku pamit, aku akan mengucapkan selamat kepada Kak Yolanda atas keterimanya di PTN impian kakak. Dan selamat berjuang di kampus ITB. Dan semoga cita-cita lainnya akan segera menyusul bisa terrealisasikan. Sebelum benar-benar closing, bolehkah kakak memberi sedikit wejangan kepada Sobat Gen Siap? Amin. Makasih ya. Untuk teman-teman Gen Siap, ingatlah terus bahwa belajar itu adalah proses mengembangkan diri menjadi lebih baik. Jadi sama aja nih kayak proses belajar dari awal sampai SBMPTN. Nah itu tuh adalah proses yang melatih kita
untuk menjadi the best version of ourselves. Jadi akan selalu ada hal-hal baik yang bisa kita petik dari proses belajar. Dan jangan lupa juga untuk perkuat mental dengan cara menanamkan mindset-mindset yang tepat supaya nantinya kita siap dengan pengumuman SBMPTN. Mungkin itu aja ya dari aku. Makasih buat teman-teman yang udah dengerin. Sukses terus ya teman-teman di SBMPTN. Terima kasih sudah meluangkan waktunya, Kak Jolanda. Semoga di tahun ini dapat bertemu dengan Gen Siap yang menjadi junior kakak di ITB, khususnya di teknik kimia. Bye-bye.